Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasribus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil azim. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami hormati, bapak-bapak, adik-adik Jami'al Muslimin yang kami hormati, khususnya Sayyidul Hajah Bapak Rohim sekeluarga yang kami juga hormati. Di malam yang penuh berkah ini, mari kita bersama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka pembacaan Yasin, tahlil dan selawat Nabi. Mudah-mudahan atas kehadirannya Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kejunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, yakni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir jamaah Jamiah Al-Muslimin beserta keluarganya di rumah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dengan barakatul Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah, tetap Islam dan iman, tetap ibadah kepada Allah, dijauhkan dari segala bencana, bala, musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit, hajatnya, usahanya dimudahkan oleh Allah, mudah-mudahan diberi rezeki yang halal dan barokah, yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Semoga kita semua jadi hamba dan husnul khatimah. Ridhoillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para jamaah yang terhormati, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, sehingga bisa dipertemukan dengan bulan Rajab, bulannya Allah yang penuh barokah. Oleh karenanya saya mengajak kepada para jamaah, mari di bulan Rajab ini, walaupun sehari, mari kita luangkan untuk puasa. Karena apa? Orang yang berpuasa, kata baginda Rasul, walau satu hari, bahkan baginda Rasul bersumpah tidak akan tersiksa dalam kuburnya. Jadi sekali lagi saya harapkan walaupun hanya sehari di bulan Rajab, mari kita gunakan untuk puasa di bulan Rajab ini. Karena baginda Rasul sampai bersumpah, andai umatku berpuasa walau satu hari, maka beliau mengatakan tidak bakal tersiksa dalam kubur. Oleh karenanya mudah-mudahan para jemaah bisa menyempatkan berpuasa di bulan Rajab ini. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya juga tidak panjang-panjang untuk memberikan tausiah, hanya kultum kuliah 7 menit. Namun insyaallah apabila dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita termasuk orang yang sangat beruntung, bahkan bahagia dunia hatta akhirah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keimanan kita, ya semua manusia, kadang iman kita surut, kadang iman kita naik. Oleh karenanya
agar iman kita terus naik dan istiqamah naik-naik, maka diadakan perubahan-perubahan, terus diadakan perbaikan-perbaikan. Apa perbaikan-perbaikan kita agar iman kita terus istiqamah, agar iman kita terus naik dan naik sampai cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasul melebihi cintanya kepada sesamanya, melebihi cintanya kepada anak, melebihi cintanya kepada istri maupun pada diri kita sendiri. Apa resepnya kata baginda Rasul? Pertama, agar iman kita tetap stabil bahkan terus naik dan naik, biasakan baca Al-Quran. Yang kedua, biasakan perbaiki solat kita. Yang ketiga, biasakan berzikir kepada Allah. Yang keempat, sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh. Itulah kunci agar iman kita tetap naik dan istiqamah. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu la tasna'un. Bacalah Alkitab, bacalah Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada Muhammad. Wa aqimis shalah wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya ingat pada Allah. Sesungguhnya salat lebih baik, lebih utama daripada ibadah-ibadah lainnya. Wallahu ya'lamu la tasma'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah kuncinya kata Allah. Yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah Alkitab, Al-Quran, agar iman kita naik, tidak merosot. Biasakan baca Al-Quran, walau sehari hanya beberapa ayat. Apalagi kita bisa hatam, apalagi kita bisa bahasa 1 juz misalnya, atau mungkin kita baca Yasin, atau mungkin Waqiah. Yang penting kita baca Al-Quran. Ini iman kita naik. Apa sebabnya? Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan ketenangan, dan malaikat orang yang baca Al-Quran didatangi oleh malaikat, sedangkan syaitan jingkri alias pergi. Sehingga kata Rasulullah, innal baitah ayakra'ul Quran, apabila rumah dibacakan Al-Quran, liyattasi'u ala ahlihi, maka merasa lega penghuninya, merasa luas penghuninya apabila rumah dibacakan Al-Quran. Bahkan wadahdurul malaikah, malaikat berkumpul di rumah yang dibacakan Al-Quran. Sebaliknya watahjurul syayatin, sedangkan syaitan pergi meninggalkan rumah bagi orang yang baca Al-Quran. Wa yaksruhu khairuhu, dan Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak apabila rumah dibacakan Al-Quran. Jadi kuncinya agar iman kita naik dan hidup bahagia dan nikmat, biasakan baca Al-Quran. Sehingga kata Rasul, apabila dibaca Al-Quran, walaupun rumah sempit alias kecil, liyattasi'u ala ahlihi, jadi seakan-akan lega, luas terhadap penghuninya orang yang baca Al-Quran. Dan nikmat bahagia tidak terjadi antara anak, orang tua dan istri, tidak terjadi pertengkaran karena biasa dibaca Al-Quran. Nikmat bahagia. Kenapa? Wadahduruhul malaikah, malaikat berlomba-lomba, malaikat berkumpul di tempat orang yang baca Al-Quran. Sedangkan syaitan yang bikin panas
bikin resah, gelisah, gundah gulana di rumah apabila dibaca Al-Quran. Watah juruhur syayatin, syaitan pergi meninggalkan rumah tersebut. Bahkan Allah memberikan kebaikan yang banyak orang yang baca Al-Quran di rumah tadi. Tapi sebaliknya, innal baita la yaqra'ul Quran, apabila rumah tidak dibaca Al-Quran, ya sebaliknya rumah terasa sempit. Walaupun rumah luas besar, apabila rumah tidak dibaca Al-Quran, rumah terasa sempit. Karena apa? Syaitan berlomba-lomba datang ke rumah tadi, sehingga ada saja di rumah kelodak-kelodek, entah anak dengan orang tua, anak dengan anak, orang tua dengan istri, tukaran terus. Kenapa? Disitulah syaitan berkumpul untuk manas-manasi dalam keluarga apabila rumah tidak bicara Al-Quran. Dan juga rumah apabila tidak bicara Al-Quran, rumah Allah memberikan kejelekan-kejelekan di rumah tadi. Tapi sebaliknya kalau baca Al-Quran, wa yaksuruhu khairuhu wa yaksuru khairuhu, Allah berikan kebaikan yang banyak. Itulah para hadirin, kunci yang pertama, biasakan baca Al-Quran, kata Allah. Terus wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, kata Allah. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini apalagi solat wajib para hadirin. Solat sunnah saja, kita solat 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat, 2 salam, dan ba'da duhur 2 rakaat. Kata baginda Rasul, barang siapa yang solat demikian, maka Allah mengharamkan masuk ke api neraka. Bahkan diharamkan oleh Allah disambar api neraka orang yang biasa salat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, 2 salam, setelah duhur 2 salam. Ini sunnahnya, apalagi yang wajibnya. Bahkan kata Rasul, yang tidak bisa solat malam, mungkin karena bekerja sehingga kecapean, orang yang solat demikian, solat sunnah 4 rakaat 2 salam, ba'da solat, ba'da duhur 2 salam, sama nilainya dengan solat tahajud semalam suntuk. Insyaallah. Jadi bagi yang mungkin kerja di luar atau kerja ikan dan lain sebagainya, tidak sempat solat malam, biasakan sebelum duhur 4 rakaat 2 salam, setelah duhur 2 rakaat. Ini selain diharamkan masuk ke neraka, bahkan sama nilainya dengan orang yang salat tahajud semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Oleh karenanya, mari kita gunakan, biasakan solat, apalagi bisa solat berjemaah di masjid. Yang saya sering mengatakan kepada jenengan, orang yang datang ke masjid dalam keadaan wudu bersih dan solat berjemaah, maka Allah berikan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umroh. Masya Allah, luar biasa. Oleh karenanya, mari biasakan, apalagi kalau bisa berjemaah kalau bisa, entah di langgar atau di masjid atau mungkin di rumah dengan istri, karena fadilahnya luar biasa. Andai imam enggak diterima, makmum yang diterima. Andai makmum enggak terima, imam yang tidak terima. Dua-duanya tidak terima, diterima karena berjamaah. Luar biasa berhadirin. Makanya kalau imannya ingin tinggi, kata baginda tadi, kata Allah dalam Al-Quran, maka dirikanlah solat, perbaikilah solatnya. Karena solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang solat, kata Allah, tidak bakal berbuat macam-macam, tidak bakal berbuat maksiat, tidak bakal berfitnah, tidak bakal mengadu domba. Tapi andai ada orang yang solat masih berbuat semacam itu, ya mungkin lihat dulu solatnya, mungkin solatnya tidak diterima oleh Allah. Makanya ketimbang solat sendirian, kalau berjemaah pasti diterima oleh Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, waladzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah atau salat
lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya, lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya mari selain kita ibadah solat, mari kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah di mana saja kita berada. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, tatkala berdiri, tatkala duduk, tatkala berbaring. InsyaAllah Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan kenikmatan. Karena apa? Orang yang ingat kepada Allah hatinya tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan menyebut asmaku, kata Allah, hatimu menjadi bahagia, hatimu menjadi nikmat. Yang keempat, agar iman kita terus naik, tidak tidak susut, maka bergaullah, sering-sering bergaul dengan orang soleh. Ya, termasuk malam ini. Kalau setelah kita baca tahlil, salawat, yasin, pasti ini termasuk kategori orang yang soleh. InsyaAllah apabila 4 hal ini kita kerjakan: 1, baca Al-Quran; yang kedua, perbaiki solat; yang ketiga, zikir kepada Allah; yang keempat, sering kumpul dengan yang soleh, maka yakin iman kita akan naik. InsyaAllah iman kita istiqamah. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah petunjuk dari Allah sehingga ringan membaca Al-Quran, ringan zikir kepada Allah, dan memperbaiki solat, apalagi solat berjemaah di masjid, di mushola maupun di rumah. InsyaAllah Allah akan berikan kenikmatan, kebahagiaan dunia hatta akhirah. Ini saja yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.